Ya, selamat malam. Kami dari kelompok 2, saya dengan Tio Wiananda Nugraha beserta Mas Durrahman Firmansyah dan Mbak Yesika Delia ingin mempresentasikan tentang cara menyempurnakan aplikasi yang telah dibuat untuk migrasi ke framework secara PHP framework secara lengkap. Karena kita dari 3 mod 2, yaitu kita akan mengerjakan link yang A. Oke, kita tinggal klik linknya, lalu download filenya. Oke, langsung kita buka di Windows, kita langsung ke yang SAM-nya, terus kita ke Tdocs, lalu kita ke binus tugas, di sini kita taruh di TK, terus project TK. Oke, eh, Oke, di sini kita udah tinggal start aja. Di sini ada Apache dan MySQL-nya. Di situ bisa tinggal start stop. Di situ udah mulai ya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Durrahman. Silakan, Mas. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih. Untuk selanjutnya kita bisa buka PHP MyAdmin dengan membukanya di browser localhost PHP MyAdmin. Lalu pada folder yang tadi download tadi terdapat file SQL dengan nama eoki.sql. Langkah selanjutnya adalah kita membuat database dengan nama eoki. Di sini kami telah membuatnya. Lalu memilih menu import, klik browse dan pilih file SQL tadi. Nah, di sini langsung saja go, maka akan terjadi penambahan tabel pada database EOKI. Nah, untuk selanjutnya itu dikarenakan kebutuhan pada aplikasi, kita dapat menambahkan beberapa tabel lagi selain tabel-tabel yang telah terdapat pada file SQL tadi, yakni penambahan tabel pengambilan dan tabel produksi. Akan dijelaskan satu persatu. Pada tabel bagian, terdapat kolom ID bagian dan nama bagian. Lalu pada tabel barang, terdapat ID barang, nama barang, harga barang, biaya penyimpanan, periode penyimpanan, permintaan, satuan, dan konversi. Lalu pegawai, tempat penyimpan, list pegawai, terdapat ID pegawai, username, password, nama pegawai, alamat pegawai, HP pegawai, dan ID bagian yang terhubung dengan tabel bagian. Lalu ada pemesanan, terdapat ID pesanan, nama pemesan, ID barang, jumlah pesanan, lead time, dan pakai. Lalu ada penambahan tabel pengambilan. Di sini terdapat kolom ID pengambilan, nama pengambil, ID barang, dan jumlah pengambilan. Dan yang terakhir ada tabel produksi yang memuat kolom ID produksi, ID pesanan, ID barang, jumlah produksi, dan lead time. Selanjutnya kita dapat melakukan config pada membuka project terlebih dahulu. Kita membuka menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini ditampilkan project yang di-download awal dan juga yang telah kita ubah.
Untuk perbedaan pertama, di sini kita mengubah file config terlebih dahulu. Pada file config yang sebelumnya itu menggunakan MySQL connect, kita rubah menjadi mysqli_connect. Nah, di sini juga terdapat penambahan parameter yaitu this database pada akhir MySQL connect dan tidak menggunakan MySQL select db. Untuk selanjutnya yaitu pada folder class terdapat beberapa file yang harus kita ubah. Yakni kita menambahkan variabel connection menggunakan MySQL connect yang berisi sama seperti yang sebelumnya. Lalu ada MySQL query diganti menjadi MySQL query dan MySQL fetch array diganti menjadi MySQL fetch array. Setelah itu kita bisa melakukan membuka aplikasinya dengan membuka browser dan membuka halaman localhost, lalu folder tempat menyimpan kita project. Terdapat tampilan login. Di sini kita bisa memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada database. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan user Satria dengan password Satria. Nah, kita akan diarahkan ke halaman home menampilkan sebuah gambar IECU model cost curves. Lalu terdapat menu bagian. Di sini admin dapat melakukan CRUD tambah edit delete bagian. Bisa dicontohkan Mbak Yesika untuk penambahan bagian, misalnya kita QE, tes, simpan. Nah, kita juga bisa melakukan edit. Dan bisa melakukan delete data melalui aplikasi ini. Selanjutnya ada menu barang. Menu barang menampilkan list barang-barang yang terdapat pada database dan terdapat tambah barang, edit, dan delete juga. Lalu menu pegawai. Di sini menampilkan list dari pegawai yang terdaftar. Jika sudah, kita dapat logout. Terus selanjutnya yaitu kita bagian manager. Bagian manager kita bisa menggunakan username Amir dengan password Amir. Akan ditampilkan halaman EOQ yang menampilkan list barang dan terdapat halaman ROP juga. Lalu kita bisa logout. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tio. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke role gudang. Tuh. Oke, di sini kita pakai username Sandi dengan password Sandi. Oke, lalu di situ ada tampilan home, di situ ada pesan barang juga. Di sini ada detail seperti nama supplier, nama barang, pesan barang, satuan, jumlah total.
Terus juga ada pakai barang juga, itu bisa upload tambah pesanan juga. Terus tuh menu barang baru. Nah, dari barang baru ini kita bisa input barang baru apa aja kayak nama, harga, biaya penyimpanan, periode, satuan hingga konversinya. Lalu ntar kita klik simpan. Gitu. Oke, selanjutnya selanjutnya kita logout lalu ke pesan ke supplier sini. Sini kita akan coba lagi dengan username Sandi dengan password Sandi juga. Kita coba login. Di sini kita ada menu home yang menampilkan EOKI model cross curves, lalu ada pesan barang. Di sini kita untuk pesan ke suppliernya dengan detail sebagai berikut, nama, pesan barangnya ada berapa, satuan, nanti di situ jumlahnya, waktu tunggu hingga pemakaian barangnya, lalu ada menu barang baru. Hampir sama seperti roll gudang sih sebenarnya. Makanya kayak ini kita bisa kayak input barang baru. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa nih? Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke migrasi dari project ini ke kode Igniter. Kenapa sih kita milih kode Igniter? Karena selain open source, dia juga ukurannya kecil, mudah dipelajari, terus dapat dimodifikasi, library-nya itu dapat berdiri sendiri. Terus minim konfigurasi, banyak support, dan banyak komunitas, serta maintenance yang mudah. Makanya kita memilih kode Igniter. Terus selain itu, kode Igniter juga pakai pola MVC atau model view controller. Langsung aja kita mulai. Pertama, kita download dulu ke kode Igniter-nya. Kita bisa download kode Igniter di sini sesuai dengan PHP masing-masing. Karena saya menggunakan PHP 5.6, saya download yang 3.1.1.3. Setelah download, maka langsung kita taruh di Sampipi, htdocs, kemudian di folder binus tugas, TK, dan kita taruh di atasnya dengan nama Project EOKI. Kemudian kita setting migrasinya dari Project TK ini menjadi Project EOKI. Kita buka di Visual Studio Code. Yang pertama dilakukan yaitu di kode Igniter-nya kita konfigurasi config. Di sini kita masukin base URL-nya jadi http localhost -tugas tk project EOKI. Untuk settingan yang lainnya default aja ngikutin kode Igniter. Kemudian kita setting database-nya, localhost, root, dan database EOKI. Setelah itu kita setting root.php-nya, kita arahin default controller-nya ke home. Nah, kita buat controller dengan nama home, karena default controller-nya adalah home. Untuk controller ada di folder application, kemudian controller. Kita bikin controller yang namanya home. Terus kita copy paste dari project sebelumnya, kita masukkan ke format kode Igniter. Itu pakai class home extend CI controller, kita masukin function-functionnya, indeksnya kita arahin ke login pack, login.php ke view-nya, terus function login-nya untuk proses login-nya. Kita kopas dari project sebelumnya di file class
pada user. Ini untuk indeksnya, pada file sebelumnya indeks PHP, kita kopaskan kepada file coordinator yang baru di views, kita bikin buat baru filenya dengan nama login PHP. Kita kopas semuanya, kita masukkan ke dalam situ. Jadinya seperti ini. Terus setelah views-nya udah, controller-nya udah, kita bikin model. Modelnya itu dari muser. Kita bikin file dengan nama muser, kita masukkan format CI, kemudian kita tambahkan kopas dari project sebelumnya di folder class pada bagian user. Kita kopaskan ini. Ketika semua sudah dikopaskan, maka kita bisa cek apakah coordinator-nya udah jalan dengan cara kita buka di web browser masing-masing, kita ketik folder yang kita tuju, project EOK. Nah, ini sudah migrasi ke coordinator. Sebelumnya adalah pakai project TK, dan terus kita migrasi pakai project EOK. Untuk coordinator sendiri itu punya strukturnya sendiri. Bedanya dengan project sebelumnya, pada project CI dia dibagi menjadi model, controller, view. Pada application kita bisa lihat ada controller, ada model, ada views. Karena tadi kita udah mengerjakan untuk login pack-nya, untuk folder-folder seterusnya kita kopaskan saja, kita pisah-pisah ke controller, model, dan view. Sekian untuk presentasi yang dapat kita sampaikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Kami dari tim 2 pamit undur diri. Terima kasih.